Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Selamat pagi, salam toleransi, rekan-rekan sebangsa dan setanah air. Perlu kita ketahui bahwa Allah SWT tiada Tuhan selain Allah, mengutus Rasul untuk setiap umat untuk membimbing, mengarahkan hamba Allah agar menyembah hanya kepadanya saja dan melarang sesembahan kepada selain Allah. Walaqad ba'asna fi kulli umatin rusulan an ya'budullaha wajtanibut taghut. Dilarang keras menyembah selain Allah. Tidak ada seorang rasul pun Allah utus menyuruh menyembah selain Allah. Nah, yang namanya manusia itu selalu ada aja yang menghindari, menyombongkan diri dari menyembah Allah. Zaman Nabi Ibrahim misalnya alaihissalam, zaman Musa alaihissalam. Nabi Musa masih hidup ketika Nabi Musa alaihissalam pergi ke Gunung Sinai berpuasa untuk berjumpa sama Allah. Kaumnya menyembah patung dari sapi. Nauzubillah. Begitu juga dengan yang populer, yang viral, yang kebanyakan manusia menjadikan dia Tuhan, mengimani dia sebagai juru selamat satu-satunya, yakni Yesus Kristus atau Isa Al-Masih. Sementara Isa Al-Masih diutus Allah untuk Bani Israel, hanya untuk Bani Israel, agar menyembah Allah Tuhannya dan Tuhan mereka semua. Innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduhu haza siratu mustaqim. Dialah Allah Tuhanku dan Tuhanmu, kata Yesus. Sembahlah dia, ini adalah jalan yang lurus. Nah, bagaimana dengan orang-orang yang mengimani dia sebagai Tuhan? Allah bertanya kepada Yesus. Bukan Allah tidak tahu pada hari penghakiman. Tetapi Allah ingin mendengar sendiri dari kesaksian Yesus Kristus. Wa isqalallahu ya Isa bin Maryam a anta qulta linnasi tahizuni wa ummiya ilahaini min dunillah. Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqqa. On judgment day, Allah will say, "Oh Jesus, son of Maryam, did you ever ask the people to worship you and your mother as God beside Allah? Glory be to you, Allah. How could I say I had no right to say?" Itu penjelasan Yesus. Apakah engkau, Yesus, mengatakan kepada orang-orang, menyuruh orang-orang untuk menjadikan dirimu sebagai Tuhan dan juga ibumu selain Allah? Maha suci engkau ya Allah. Tidaklah pantas bagiku mengatakan yang bukan hakku untuk dikatakan. Ini pada hari penghakiman. Artinya apa? Kita yang menjadikan dia
mengimani dia sebagai Tuhan, satu-satunya juru selamat, mau bagaimana? Yesus sendiri mengatakan, saya tidak pernah mengatakan sembahlah aku. Jadikan aku Tuhan, nggak pernah. Ma qultulahum illa ma amartani bih ani'budullaha rabbi wa rabbakum. I never told them anything except you ordered me to say. Kata Yesus kan. Saya tidak pernah mengatakan kepada mereka ya Allah. Kecuali apa yang engkau perintahkan kepadaku untuk dikatakan. Ani'budullaha rabbi wa rabbakum. Worship Allah, my Lord and your Lord. Sembahlah Allah, kata Yesus, Tuhanku dan Tuhanmu. Cukup jelas sampai di sini rasanya. Ya, terlepas mau mengimani, mau percaya atau tidak, carilah kebenaran. Di dalam Bible sendiri, kalau saya baca, Yesus menjelaskan dia utusan. Dia tidak bisa berbuat apa-apa kecuali datang dari dia yang mengutus aku. Artinya Yesus utusan. Kenapa dipaksakan? Dia dituhankan. Mohon maaf ya. Ini demi kebaikan bersama ya. Demi kebaikan bersama sebagai kasih sayang Allah kepada manusia, Allah utus rasul untuk setiap umat. Pada hari kiamat nanti pada akhirnya Yesus berserah diri kepada Allah. Tidak bisa membela orang yang menjadikan dia Tuhan. In tu'azibhum fa innahum ibaduk. Wa in taghfir lahum in tu'azibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Ya, lupa-lupa ayatnya. Maklum, bukan qori, bukan ustadz atau bukan ulama ya, tetapi kita berniat baik untuk menyampaikan. Jika engkau jika engkau mengampuni mereka ya Allah, mereka hamba-hambamu. Namun bila engkau menghukum mereka, menyiksa mereka, memasukkan mereka ke dalam penjara, memasukkan mereka ke dalam neraka dan kekal di dalamnya, sesungguhnya engkau maha perkasa. Tidak ada yang mampu mengalahkanmu. Tidak ada yang mampu menolak keinginanmu. Sesungguhnya engkau maha perkasa dan lagi maha bijaksana. If you punish them, they belong to you. However, if you forgive their sins because worship me in my mother, that's your decision. Nobody can refuse your wisdom and decision. Ya, demikian mudah-mudahan menjadi motivasi bagi kita. Ingatlah bahwa setiap utusan Allah dari kaum masing-masing menyampaikan kitab dan ayat Allah. Barang siapa beriman, bertakwa dan melakukan kebaikan, mereka akan menjadi orang yang beruntung, mendapatkan pahala surga di sisi Allah dan tidak perlu takut dan khawatir, kata Allah. Ya bani adama imma ya'tiyannakum rusulun minkum yakusuna alaikum ayati. Pamanit taqwa wa aslaha fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Ya, ini dijelaskan dalam surah Al-A'raf ayat 35, ya. Barang siapa mengingkari, menyombongkan diri dari ayat-ayatku, kata Allah, ingat, mereka akan dijadikan penghuni neraka dan kekal di dalam. Wallazina kazzabu bi ayatina wastakbaru anha ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Ya, demikian. Selamat pagi, salam toleransi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.